Salam Bapak Ibu, sugeng siang. Sumangga kita miwiti pangibadah ing siang punika kanthi timbalan pangibadah. Kanthi sesautan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lontengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari dengan berdiri kita pujikan Kidung Jemaat 247 bait pertama, Sungguh Kerajaan Allah. Dipersilahkan berdiri. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang begitu dilantik menjadi kepala. Kita masuki ibadah Paskah ke-7 ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Langit dan bumi, Sang Anak, Sang Firman yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menuntun dan menyertai perjalanan umat-Nya. Allah Trinitas yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah ada sejak dari penciptaan. Allah Tritunggal berkarya di sepanjang kehidupan manusia. Karyanya menghidupkan dan menyelamatkan. Karyanya dan hikmatnya membentuk dunia menjadi dunia yang dinamis dan dipenuhi karya dan kehidupan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Amsal 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk,
Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku dan sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Marilah kita menyambut dan menghayati hikmat Allah, Trinitas Sang Sumber Kehidupan dan Kebenaran. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan Mazmur 8 dinyanyikan bersahutan. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia, Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh
Dia berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di badan, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Pengakuan dosa. Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan dalam surat Roma 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, memberikan kehidupan dalam keselamatan, damai dan sejahtera. Oleh karenanya, bagi setiap orang yang percaya, mewujudkan hidup dalam keselamatan, damai sejahtera merupakan panggilan yang tak pernah usai. Walaupun seringkali diperlukan pengorbanan dan penderitaan untuk mewujudkannya, sebab kita tahu bahwa penderitaan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bersediakah kita melakukannya? Hening sejenak, kami persilahkan. Cukup. Marilah menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu.
Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan damai sejahtera kepada kita, mari pada hari ini kita memberikan salam damai kepada saudara kita dengan mengucap salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Bait yang kedua dinyanyikan berdiri. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur dan tiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaan yang terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas semua berkat yang senantiasa kami terima. Engkau senantiasa mengasihi dalam kehidupan kami di dalam sepanjang hidup ini Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang tiada terbatas, karena kasih Tuhan kepada kami. Dan pada siang hari Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Engkau memimpin perjalanan kami dari rumah kami masing-masing. Engkau bangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga di hari yang baru ini Tuhan, Engkau berikan kehidupan yang baru. Engkau berikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga Engkau persatukan kami di tempat ibadah ini Tuhan. Kami akan membuka hati kami, Engkau akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita atau pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga ingat kepada saudara kami yang saat ini mungkin belum bisa bersatu dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Maha mengetahui apapun permasalahan, apapun sakit penyakit bagi saudara kami yang merasakan sakit saat ini Tuhan, Engkau akan sembuhkan, Engkau akan menolong Tuhan, melalui obat yang diterimanya, melalui perawatan itu terimanya Tuhan berkati, sehingga saudara kami yang merasakan sakit, bagi saudara kami yang di masa permasalahan kehidupan, Engkau tolong, sehingga minggu yang akan datang kami boleh bersatu kembali dalam Kristus dan bersukacita karena kasih Kristus kepada kami. Ya Tuhan, kami juga ingat pelayanan kami, baik majelisan, singer, organ, pemutar LCD,
pembawa persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan juga memberkati semua warga Pepantan Keropak ini Tuhan. Kiranya berkati bagi orang tua kami, semua saudara-saudara kami. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan menjadikan berkat bagi keluarga kami masing-masing, sehingga melalui pekerjaan kami Tuhan bisa untuk menyediakan kebutuhan bagi anak-anak kami yang masih sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami di dalam pergaulan, berkati anak-anak kami dalam menerima pelajaran sekolahnya Tuhan. Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kepintaran, sehingga anak-anak kami Tuhan senantiasa dalam lindungan kasih-Mu. Jauhkanlah kami, anak-anak kami ini dari pergaulan yang tidak baik, sehingga anak-anak kami Tuhan mampu untuk mengatasi di dalam pergaulan mereka masing-masing, berjalan di jalan yang benar. Ya Tuhan, kami juga ingat kepada Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang baru saja menjalankan sakit, baru menjalani mondok di Rumah Sakit Yakum, dan kemarin sudah pulang dan boleh pulang Tuhan, sehingga melalui obat dan perawatan Bapak Pendeta Agung Jatmiko, Engkau sembuhkan kembali, sehingga Bapak Pendeta Agung Jatmiko bisa melayani baik di induk dan pepantannya. Engkau juga berkati keluarganya, Engkau berikan kesehatan, sehingga Engkau mampukan Tuhan di dalam melayani baik di induk dan pepantan. Juga Bapak Pendeta Emeritus Rumah Keto Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, Engkau senantiasa melihara kesehatannya di masa pemulihannya ini Tuhan, dan Bu Tutik yang merawatnya Engkau juga memberikan kesehatan, sehingga Bapak Pendeta Emeritus Rumah Keto Tuhan bisa merasakan di mana di masa pemulihannya ini Tuhan menjadikan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan juga berkati semua pimpinan tingkat tinggi dan tingkat daerah. Kau berkati sehingga para pemimpin bangsa ini menjadikan pemimpin yang adil, bijaksana, sehingga terjadi bangsa Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Berkati kami di dalam Bhinneka Tunggal ini Tuhan, sehingga kami boleh saling menghormati antar agama. Kami serahkan Tuhan ibadah siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelayanan persembahan. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Nats persembahan yang mendasari kita menghanturkan persembahan saat ini terambil dari Keluaran 22 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandumu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Beredarnya kantong persembahan, marilah bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 287 bait pertama dan selanjutnya. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di siang hari ini. Karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga Engkau tuntun kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ibadah ini dan berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, kepenuhan rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga kami, dan kami akan mempersembahkan kembali ya Tuhan sebagian dari pemberian-Mu, sehingga Engkau sucikan ya Tuhan persembahan kami ini, persembahan mingguan, persembahan bulanan, serta persembahan ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya persembahan-persembahan ini berguna bagi pembangunan jemaat-Mu di Pepantan Kropa ini. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan Ibu Sri Asih. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Sri Asih ya Tuhan yang akan membawakan firman ini, sehingga yang ia sampaikan semua daripada-Mu. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita atau membaca dari LCD dari Injil Yohanes ke-16 ayat 12 sampai yang ke-15. Yohanes 16 ayat 12 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sugeng siang salum Ibu Bapak. Irah-irahan tawi judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Allah Trinitas sumber kebenaran.
Allah Tritunggal sumbering kayektosan. Jadwalipun ing dinten menika sak sejatosipun uti hesti, ananging wonten keperluan rapat kula dipun lintuni. Ing siang menika bahasa Indonesia malih 3 minggu berturut-turut bahasa Indonesia. Mengke kula sak sagete bahasane Jawa, sak saged-sagete kula. Judul ing dinten menika inggih menika Allah Tritunggal sumbering kayektosan. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing dinten menika kita ngriyadenaken inggih menika Minggu Trinitas. Bapak Ibu sampun mireng bilih Allah Trinitas 3. Kita sampun paham bilih 3 menika dados setunggal. Dumateng tiang-tiang ingkang boten pitados menika mungkin alae wong Kristen kok 3. Nggih, ananging kita ingkang dados ingkang sampun dados umatipun bilih 3 menika setunggal. Ingkang nami bilih nama Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Rama, Allah Putra lan Roh Kudus. Contoh gampangipun menawi badan kita nggih enten sirah, enten tangan, enten sikil. Menika rak dados setunggal to. Contonipun Mbah Sajam. Menawi ngundang Mbah Sajam menika mboten kok tangan. Renengan tangan mboten. Nggih setunggal Mbah Sajam. Menika contoh gampilipun. Lan tugas-tugasipun inggih menika Allah Rama. Allah Rama menika ingkang nyiptakaken jagat sak isinipun. Tugasipun nggih Allah Rama menika. Ingkang Sang Anak inggih menika firman yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus. Sang Anak menika inggih menika ingkang manjalma dados menungsa, inggih menika Gusti Yesus Kristus dados manungsa. Menika ingkang dipun wastani Sang Anak. Ingkang setunggal inggih menika Sang Roh Suci. Menapa tugasipun Sang Roh Suci? Inggih menika Roh Suci menika ngrimati gesang kula lan panjenengan supados kita tetep dados tiyang ingkang gesang manut pangandikanipun Gusti lan birat dosa-dosa kita. Menawi kita sampun kabirat dosa menika tiyang sakwantah saged nglampahi dosa malih. Contoh gampangipun kita ing wanci panen menika dinten Minggu kok ana pari dereng dipeme. Kita milih iki meme pari apa ngibadah. Wau Bu Yatmi kula tangleti ape meme gabah, meme gabah apa nang gereja Bu Yatmi? Nang gereja. Ditinggal. Menika Roh Suci piyambak ingkang makarya wonten ing panjenengan sedaya. Ing dinten menika kula lan panjenengan saged makempal menika inggih namung tuntunanipun
Sang Roh Suci. Menawi mboten Sang Roh Suci manjing wonten kita milih mepe gabah, mepe dami. Mending piknik minggu jalan-jalan rame. Menika kita ing dinten menika sampun kepanjingan rohipun Gusti ingkang saged nylametaken kula lan panjenengan. Bilih kawilujengan menika wonten ing Sang Kristus. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, kathah wonten ing sakmenika wonten ing media sosial HP nggih ingkang cah nem-nem menika ingkang tepang kalian HP menika wonten berita-berita hoak, berita ingkang boten leres. Berita-berita ingkang boten leres menika ndadosaken kita saged cuthel ing kapitadosan kita menawi kita pitados. Berita ingkang boten leres menika kados-kados berita ingkang leres. Menika dipun wastani berita hoak. Kita ampun kepangan berita hoak ingkang njluntrungaken wonten ing dosa menika. Roh Kudus utawi Roh Suci menika minangka Parakletos. Artinipun Parakletos ki apa? Inggih menika roh kebenaran, roh kaleresan. Roh Suci menika minangka roh kaleresan negasaken bilih posisi Allah Trinitas di dalam kehidupan umat Allahipun Gusti sebagai roh kebenaran utawi Parakletos menika tansah mimbimbing sedaya sakabatipun Gusti lan dumateng kita sedaya. Sakderengipun Gusti Yesus mi'raj wonten ing swarga menika Gusti sampun memaringi wejangan dumateng sedaya murid-muridipun bilih murid-muridipun menika nglajengaken pawartos kawilujengan nipun lan kita ingkang dados umatipun kita tansah dados seksi ing jagat menika. Dados seksi menika mboten namung pangandika kemawon. Jadi saksi itu tidak hanya berbicara saja, tetapi dengan tindakan kita, dengan tutur kata kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga ing siang menika kita sinau Allah Trinitas, kita dados seksi, para seksinipun Gusti bilih hikmat utawi kawicaksanan menika sedaya saking Gusti Yesus. Saking perjanjian baru menika kawicaksanan menika Gusti Yesus. Ananging wonten ing perjanjian lami menika inggih angger-anggering Taurat. Menawi kita tansah tanggon utawi kiyat nyanggi momotan wonten ing gesang menika saged ndadosaken mantep ing kita nderek wonten ing Gusti Yesus Kristus lan kemantepan menika anggadhahi pangajeng-ajeng bilih gesang langgeng menika wonten ing swarga. Menawi kita nggadhahi kapitadosan kemantepan lan ndadosaken pangajeng-ajeng bilih kita benjingipun kita wonten ing swarga.
Lan Gusti Yesus nepangaken dirinipun dados menungsa wantah. Gusti lila disalib dipiloro menika kita dados umatipun Gusti sampun wungu malih kalian raganipun lan mikrat wonten ing swarga. Menika nyepakaken tempat wonten ing swarga ingkang maha mulya. Menawi mekaten Bapak Ibu kita ingkang sampun dangu, ingkang sampun mangantu-antu, Gusti menika sumbering gesang kita ampun owah gingsir awit kapitadosan kita menika ingkang sampun leres. Roh kaleresan memberitakan hal-hal yang akan datang utawi harfiah, yaitu memberitakan kembali kepadamu, berarti menyampaikan kembali yang sudah dikatakan oleh Yesus, tetapi sekaligus hal yang akan datang. Maksudnya ialah bahwa Roh Allah akan memaknakan kembali kata-kata Yesus kepada umat dalam situasi baru di masa yang akan datang. Roh akan mengungkapkan makna dari arti aktual dari apa yang sudah dikatakan Yesus untuk setiap generasi baru dan dalam pergantian zaman. Dengan demikian jelas bahwa hikmat dan kebijaksanaan dari Allah Trinitas bersumber dari pemaknaan yang tepat terhadap firman Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Oleh karena itu, hidup kita bersama dengan firman Allah adalah sesuatu hal yang penting yang harus terus kita gumuli secara serius. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersatu di dalam ibadah, bersatu di dalam doa, bersatu untuk membaca firman Tuhan. Itulah bentuk Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan sampai meninggalkan persekutuan, jangan sampai meninggalkan ibadah kita hanya demi hal-hal yang tidak berguna, karena kita sudah saatnya untuk serius untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai kita kemudian begitu mudah terjebak pada kebenaran-kebenaran yang terlihat benar, tetapi sesungguhnya tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Hikmat Allah seperti yang disampaikan oleh Amsal tidaklah sama seperti hikmat manusia. Hikmat Allah yang terlihat melalui ciptaan dan diperkuat dalam nyanyian Mazmur 8 adalah sesuatu yang perlu digumuli secara serius. Demikianlah juga yang terjadi dalam Roma 5, mengajak kita untuk terus memperkuat pengharapan dan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan sekedar apa yang dinyatakan oleh lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari Bapak Ibu kita senantiasa perkuat iman kita perkuat kapitadosan kita ngoyot wonten ing Gusti. Kita pitados bilih Gusti menika Gusti ingkang gesang, Gusti ingkang nguwali sedaya dosa lan kelepatan kita. Monggo kita menggumuli firman Tuhan pada siang hari ini, dan Tuhan menuntun kita semua. Amin. Saat teduh, mari Bapak Ibu berdoa secara pribadi, nanti saya tutup doa Bapa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Bait yang kedua dinyanyikan sambil berdiri. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dia tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus penyelamat kita, serta Roh Kudus beserta kita. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian penutup dari Kidung Jemaat 246 bait 3. Selamat siang, sugeng kondur, Gusti berkahi. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia